Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bertemu di majelis ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Risalah Ramadan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Al-Jarullah hafizahullahu ta'ala. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang disyariatkan atau bahkan disunahkan dengan sunnah yang muakkadah untuk menegakkan qiyamul lail, ya, untuk menegakkan salat malam, ya, baik itu di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Namun di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang menegakkan salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini pembahasan kita yang terakhir. Maka insyaallah di kesempatan kali ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tilawatul Quran fi Ramadan wa ghairihi. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya. Jadi dalam bab ini beliau hafizahullah ta'ala akan jelaskan kepada kita tentang keutamaan dari Al-Quran. Demikian juga keutamaan membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan. Qala hafizahullah ta'ala, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab tibyanan likulli syai'
wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hamba-hambanya Alkitab, yaitu telah menurunkan Al-Qur'an. Tibyanan likulli syai', untuk sebagai penjelasan atas segala sesuatu. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh para hamba untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Demikian juga sebagai petunjuk, rahmat, serta berita gembira bagi segenap kaum muslimin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi segenap alam. Wa ba'd, kemudian daripada itu, fa innahu yata'akkadu 'alal muslim ar-raji rahmata rabbih al-khaifi min adzabih an yukthira min tilawatil Qur'anil Karim fi Ramadan wa ghairihi. Sebuah perkara yang ditekankan kepada setiap muslim yang dia mengharapkan rahmat dari Rabb-nya dan takut kepada azabnya, agar hendaknya dia memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim fi Ramadan wa ghairihi, di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Untuk apa? Ditekankan kepada kita untuk membaca Al-Quran baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, taqarruban ilallahi ta'ala, ya, sebagai bentuk ya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini adalah kalamullah, ya, sehingga seseorang ketika dia hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membaca kalamullah tersebut. Ya. Wa talaban limardatihi, dan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'arrudan li fadlihi wa thawabih, untuk mendapatkan keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa membaca Al-Qur'an ini sangat ditekankan bagi kita. Ya, terutama di bulan Ramadan, di bulan di mana Al-Qur'an itu diturunkan padanya untuk pertama kali. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ya padanya diturunkan Al-Qur'an. Ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas terhadap petunjuk tersebut serta pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ya, untuk dia mendekatkan diri kepada Allah, meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala, ya, mencari keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fa innal Qur'anal Karim khairu kitabin unzila ala asyrafi rasulin ila khairi ummatin ukhrijat linnas bi afdali syara'i wa asmahiha wa asmaha wa akmaliha. Maka sesungguhnya Al-Quranul Karim ini merupakan sebaik-baiknya kitab. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa kitab suci kepada umatnya, maka di antara kitab suci itu yang terbaiknya adalah Al-Quran. Ya, yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kitab yang terbaik. Unzila ala asyrafi rasul. Demikian juga Al-Quran ini diturunkan kepada nabi yang terbaik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini adalah nabi yang terbaik. Ila khairi ummatin ukhrijat linnas. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebaik-baiknya umat. Ya. Ya, khairu ummatin ukhrijat linnas, umat yang dikeluarkan bagi manusia. Jadi apa? Terkumpul pada ya Al-Qur'an, ya, itu ya perkara-perkara yang terbaik. Ya, dari sisi Al-Qur'annya sendiri dia adalah kitab yang terbaik.
Kemudian Al-Quran diturunkan ya kepada Rasul yang terbaik dan juga kepada umat yang terbaik. Ya. Tidak cukup sampai di situ, bi afdoli syara'i. Al-Quran itu diturunkan ya dengan syariat yang paling afdol, ya, yang paling baik. Ya, wa asmahiha, ya. Wa asmahiha, yang paling ya, yang paling mudah. Ya, yang paling mudah, dengan syariat yang paling mudah. Kalau kita bandingkan syariat yang ada di dalam Al-Quran dengan syariat umat-umat terdahulu, maka kita akan dapati banyak kemudahan dalam syariat yang dibawa oleh Al-Quran. Wa asmaha, yang paling tinggi, ya, paling luhur. Wa akmaliha, dan paling sempurna. Ya, ini adalah keutamaan yang ada pada Al-Quran. Al-Quran membawa syariat yang paling baik, membawa syariat yang paling mudah bagi manusia, membawa syariat yang paling sempurna bagi manusia. Qala anzalal Qur'an likai yaqra'ahul muslim wa yatadabbarahu wa yatafakkara fi ma'anihi wa awamirihi wa nawahi thumma ya'malu bihi fayakunu hujjatan lahu inda rabbih wa syafi'an lahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, atau Al-Qur'an itu diturunkan ya agar kaum muslimin membacanya. Ya, agar setiap muslim membacanya. Kemudian mentadabburinya, memikirkan makna-makna yang terdapat dari ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga mentadabburi perintah-perintah dan larangan-larangannya untuk kemudian diamalkan. Tsumma ya'malu bihi, untuk kemudian mengamalkannya. Fayakunu hujjatan lahu inda rabbih, ya, sehingga Al-Quran itu nanti akan menjadi hujjah yang akan membela dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa syafi'an lahu yaumal qiyamah, dan memberikan syafaat kepada dia di hari kiamat. Ya. Nanti akan disebutkan oleh beliau dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan Al-Quran. Dari apa yang beliau sebutkan ini, ya, akan disebutkan dalil-dalilnya. Qala wa qad takaffalallahu liman qara'al Qur'an, ya, wa amila bima fihi an la yadillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, bahwa dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka ya di akhirat nanti. Ya. Jadi barang siapa yang dia membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, maka Allah jamin dia tidak akan tersesat di dunia ini dan juga tidak akan celaka di akhirat nanti. Biqaulihi ta'ala, yang demikian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ya, firman Allah dalam surat Thaha ayat yang ke-123. Ya, jadi barang siapa yang dia konsisten mengikuti Al-Qur'an, dan tentunya kita tidak bisa mengikuti Al-Qur'an tanpa membaca dan mempelajarinya. Jadi barang siapa yang konsisten dia membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, ya, fala yadil, maka dia tidak akan tersesat. Di dunia dia akan selalu terbimbing. Ya. Wala yashqa, demikian juga dia tidak akan celaka. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang konsisten ya mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ya. Wala yuhdziral muslimu minal i'radi an tilawati kitabillah wa tadabburihi wal amali bima fihi. Maka hendaknya seorang muslim ya waspada dia. Waspada dari apa? Dari berpaling ya,
Jangan sampai dia berpaling dari membaca Al-Quran. Ya, tidak mau membaca Al-Quran. Jangan sampai dia tidak mau membaca Al-Quran. Wa tadabburihi. Demikian juga jangan sampai dia tidak mau mentadabburi Al-Quran. Ya, wal amali bima fihi. Dan jangan sampai dia tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa qad tawa'adallahul mu'ridina anhu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengancam ya orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat yang ke-100 ya, wa man a'radha anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, maka sesungguhnya dia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Ya. Jadi barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, ya, dia siap-siap dia untuk apa? Memikul dosa yang besar di hari kiamat. Ini ketika dia mendustakan Al-Qur'an, dia berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau mengikuti perintah dan larangan dari Al-Qur'an, ya, atau dia mencari petunjuk dari selain Al-Qur'an, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkannya dan ya membiarkan dia terjerumus dalam kesesatan. Ya. Wa biqaulihi ta'ala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa ya yang berpaling dari Al-Qur'an, ya, dzikir di sini yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang berpaling dari peringatan dariku, ya, dari peringatanku yakni Al-Qur'an, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Ya, dalam keadaan buta. Ya, ini balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Dia akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, yaitu penghidupan yang sempit. Ya, dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Dia tidak akan mendapatkan dada yang lapang. Bahkan dia selalu mengalami kegelisahan. Ya, dadanya sempit, dadanya sesak. Walaupun secara lahiriahnya, ya, dia hidup dengan penuh kemewahan. Dia memakai pakaian yang dia sukai, makan apa yang dia suka. Ya, tempat tinggal, dia memiliki tempat tinggal yang indah. Ya, walaupun hidupnya penuh dengan kemewahan, namun apa? Dia tidak mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena dia berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati ya orang-orang kafir yang hidupnya sama sekali jauh dari Al-Qur'an, ya. Mereka hidup dengan penuh kemewahan. Kita dapati sebagian orang yang kaum selebritis, ya. Kalau kita lihat kehidupan mereka, oh luar biasa. Ya, luar biasa apa yang mereka miliki. Tapi kenapa kemudian ada di antara mereka yang menjadi pecandu narkoba? Ya, ada di antara mereka yang sampai bunuh diri. Berarti kan tidak bahagia hidupnya. Ya, tidak bahagia hidupnya. Namun sebaliknya kita dapati para ulama yang sebagian di antara mereka hidup dengan begitu sederhana. Ya, kalau kita lihat rumah mereka, ya, kita pernah lihat bagaimana keadaan kamarnya Syekh Mukbil misalnya. Syekh Mukbil rahimahullah, ya, tinggal di kamar yang tidak begitu besar, ya, bahkan tidak ada listriknya, hanya mengandalkan lampu dari gas, tapi hidupnya bahagia, hidup beliau bahagia. Ya, ini menunjukkan bahwa semakin dekat seseorang itu dengan Al-Qur'an, maka akan semakin bahagia kehidupannya. Namun apabila dia berpaling dari Al-Qur'an,
fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka dia akan mendapatkan ya kehidupan yang sempit. Dan tidak cukup sampai di situ. Ya, ini adalah balasan dia di dunia. Di akhirat nanti, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Ya, dalam keadaan buta. Kenapa? Karena dia sudah diberi petunjuk, namun kemudian dia berpaling dari petunjuk tersebut. Ya. Sekarang beliau akan menyebutkan beberapa fadhailul Quran, keutamaan-keutamaan dari Al-Quran. Ya. Yang pertama, ya, keutamaan Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami telah menurunkan ya kepada engkau Alkitab, yaitu Al-Quran, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas atas segala sesuatu. Ya, bagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwa di dalam Al-Quran telah dijelaskan segala sesuatu yang ya bermanfaat bagi manusia, ya, dan juga perkara-perkara ya yang bisa mendatangkan kemudaratan bagi mereka dunia akhirat. Semuanya telah dijelaskan ya di dalam Al-Quran. Semuanya telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wahudan, demikian juga petunjuk, warahmatan wa busyra lil muslimin, juga merupakan petunjuk ya rahmat, berita gembira bagi orang-orang ya, bagi kaum muslimin. Ya. Kemudian di antara keutamaan Al-Qur'an, qala ta'ala qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwana subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur bi'idznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian ya nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanah, yang dengan Al-Quran tersebut, dengan kitab yang jelas tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti keridhoannya. Ya, subulas salam, kemana Allah tunjuki mereka? Ke jalan keselamatan. Jadi barang siapa yang mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, kemudian dia mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukinya kepada jalan keselamatan. Ya. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan keluarkan dia dari kegelapan kepada cahaya bi'idznih, dengan seizinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Ini barakallahu fikum keutamaan ya Al-Qur'an. Maka barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan dia petunjuk ya menuju jalan keselamatan. Demikian juga Allah akan keluarkan dia dari kegelapan kepada cahaya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman ya dalam surat Yunus ayat yang ke-57. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur
wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian mau'idhatun min rabbikum, pelajaran dari Rabb kalian. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan juga obat atau penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Ya. Jadi Al-Qur'an ya itu Allah menyebutkan ya bahwa Al-Qur'an itu adalah mau'idhatun, pelajaran. Ya, yang dimaksud dengan mau'idhah di sini adalah peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa syifaa'un lima fis sudur. Demikian juga Al-Qur'an merupakan obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Ya, penyakit-penyakit hati seperti ya kebimbangan, keraguan, ya, demikian juga godaan-godaan untuk melakukan kemaksiatan, maka ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Wa hudan wa rahmatan. Demikian juga dia menjadi petunjuk dan juga rahmat. Ya, maksudnya barang siapa yang mengamalkan Al-Qur'an, dia akan selalu ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga barang siapa yang mengamalkan Al-Qur'an, dia akan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat lil mu'minin, dia beriman. Ya, dia beriman. Ya. Keutamaan yang demikian besar ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi dia mendapatkan syifa, ya, mendapatkan obat untuk penyakit di dalam dadanya. Demikian juga mendapatkan petunjuk dan rahmat. Ya, ini semua hanya bisa didapati ya bagi orang-orang yang beriman. Ya, ini ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau yang berkenaan dengan keutamaan dari Al-Qur'an. Kemudian beliau bawakan beberapa hadis ya yang menunjukkan keutamaan Al-Qur'an. Yang pertama ya, atau dalil yang keempat tentang keutamaan Al-Qur'an, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Rawahu Muslimun an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an. Ya, bacalah oleh kalian Al-Qur'an itu. Fa innahu, maka sesungguhnya dia ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih. Ya, sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Ya. Jadi kelak ketika kita di hari kiamat membutuhkan syafaat, ya, maka Al-Qur'an akan datang untuk memberikan syafaat. Dan jelaskan oleh para ulama bahwa syafaat itu datang ya dalam berbagai bentuk. Di antaranya bisa jadi seseorang dikeluarkan dari api neraka karena syafaat. Artinya dia ya mungkin berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosanya, namun ternyata dia membaca Al-Qur'an selama hidupnya. Maka bisa jadi Al-Qur'an itu memberikan syafaat ya kepada dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Atau bisa jadi dia memberikan syafaat dalam bentuk apa? Dinaikkan derajatnya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia sudah berada dalam surga. Ya. Namun kemudian diletakkan di suatu tempat, ya di surga tapi di bagian yang bawah. Ya, jadi surga itu makin tinggi, makin makin surga itu makin tinggi, makin bagus. Nah, dia berada di surga yang terbawah misalnya. Kemudian karena dia membaca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an ini memberikan syafaat kepadanya sehingga dia dinaikkan derajatnya.
ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berhak untuk mendapatkan surga yang lebih tinggi. Atau bentuk yang ketiga disebutkan oleh para ulama, ya, syafaat dari Al-Qur'an yaitu dengan dalam bentuk pemuliaan kepada orang tua. Orang tua dari para pembaca Al-Qur'an dan penghafal Al-Qur'an. Ya, orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an, orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, ini orang tuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan apa? Diberikan mahkota yang sangat bercahaya. Yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Ini beberapa bentuk syafaat yang diberikan oleh Al-Quran kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Baik. Kemudian yang selanjutnya, dalil yang kelima, wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladzi kanu ya'maluna bihi fid dunya. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan pada hari kiamat, ya, bil Qur'an wa ahlihi, yaitu Al-Quran dan para pembacanya. Didatangkan pada hari kiamat nanti Al-Quran dan para pembacanya. Alladzina kanu ya'maluna bihi, yaitu orang-orang yang mengamalkannya di dunia. Jadi bukan hanya membaca dan mempelajari saja, namun dia juga mengamalkan Al-Quran. Maka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Ya. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, tataqaddamuhu suratu Baqarah wa Ali Imran. Yang pertama kali datang ketika itu adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, tuhajjani an sahibihima. Ya, dia kedua surat ini didatangkan untuk menjadi hujjah yang membela, ya, pembaca kedua surat ini. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka akan didatangkan Al-Quran untuk melakukan pembelaan. Ya, melakukan pembelaan kepada dia. Ya, karena Al-Quran itu sudah menjadi hujjatun lahu, menjadi hujjah yang akan membelanya. Mulai dari, ya, Al-Baqarah, kemudian susul Ali Imran, kemudian disusul dengan surat-surat lainnya. Ya, dikatakan oleh surat-surat tersebut, ya, si fulan telah membacaku dan mengamalkannya. Si fulan telah membacaku dan mengamalkannya. Baik. Kemudian riwayat yang keenam atau dalil yang keenam yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Qala wa an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini juga menunjukkan keutamaan orang yang mempelajari Al-Qur'an. Ya, mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Mereka menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, wajar saja mereka menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Karena pekerjaan mereka adalah mempelajari dan mengajarkan kalamullah. Ya, ucapan yang terbaik, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang mereka ajarkan itulah ucapan yang terbaik, ucapan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah,
Kalau kita tidak bisa menjadi pengajar Al-Quran, maka jadilah orang yang mempelajari Al-Quran. Memang idealnya kita menjadi pengajar Al-Quran, paling tidak kepada anak-anak kita. Oleh karena itu kami sering mengingatkan kepada orang tua, ya, kalau bisa Andalah yang pertama kali mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak Anda. Jangan serahkan kepada orang lain. Anda yang mengajarkan dia membaca alif, ba, ta, dan seterusnya sampai dia lancar membaca Al-Quran. Kenapa? Agar kita mendapatkan keutamaan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, tentunya orang yang mengajar dia harus belajar dulu. Kita dapat pahala dari belajar Al-Quran, demikian juga kita dapat pahala dari mengajarkannya. Ya, jadi anak-anak kita itu kita yang didik mereka untuk bisa membaca Al-Quran. Pahalanya akan kembali kepada kita. Ya. Apalagi kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath." Ya, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka akan terputuslah amalannya. Ya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi ilmu yang bermanfaat. Walaupun kita nanti sudah meninggal dunia, tapi anak kita ya yang mendapatkan ilmu membaca Al-Quran dari kita, ketika dia sholat, ketika dia membaca Al-Quran, ya kita mendapatkan pahala karena kitalah yang mengajarkan dia untuk membaca itu semua. Ya, apalagi nanti ketika dia mengajar, ya dia punya murid atau dia mengajar kepada anaknya atau dia punya murid nanti dia jadi guru ngaji ngajar kepada yang lainnya, kita mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Ya, oleh karena itu hendaknya hadis ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya benar-benar kita amalkan. Jadilah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa menjadi pengajar Al-Quran, maka paling tidak kita menjadi orang yang mempelajari Al-Quran. Kemudian dalil yang ketujuh. Qala wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, maka dia mendapatkan ya kebaikan, dan kebaikan ini akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya. Jadi kalau kita membaca satu huruf dari Al-Qur'an, kita dapat satu kebaikan, lalu kebaikan ini dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya. Kemudian beliau menegaskan lagi apa yang dimaksud dengan satu huruf. Qala la aqulu alif lam mim harf. Ya, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Enggak. Ya. Alif lam mim bukan satu huruf. Akan tetapi kata beliau alaihi salatu wassalam, ya, bal alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Kata beliau alaihi salatu wassalam, bahkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Ya. Jadi alif lam mim dari satu huruf, dari apa? Bacaan alif lam mim padanya terdapat 3 huruf. Ini kita sudah mendapatkan 30 kebaikan, 30 pahala. Ya, karena
wal hasanatu kata beliau bi asyri amsalihha. Kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Sehingga alif lam mim ya, alif bukan alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti berapa? Tiga huruf. Ya, kali 10. Berarti apa? Sudah 30 kebaikan yang kita dapatkan. Ini baru ya 3 huruf saja. Bagaimana kalau yang kita baca satu ayat? Bagaimana kalau yang kita baca satu halaman? Bagaimana kalau yang kita baca satu lembar? Ya, bagaimana kalau yang kita baca satu juz? Bagaimana kalau yang kita baca satu Al-Quran? Ya. Oleh karena itu bersemangatlah kita dalam membaca Al-Quran. Karena luar biasa keutamaan membaca Al-Quran. Dari satu huruf Al-Quran yang kita baca, kita mendapatkan 10 kebaikan. Ya, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, kemudian Al-Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasanun sahih. Kemudian yang selanjutnya, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ya, kelak akan dikatakan kepada pembaca Al-Qur'an, ya, bacalah, naiklah dan bacalah dengan tartil, ya, sebagaimana engkau telah membacanya dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu ya adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Ya, dia semakin banyak yang dia baca dari Al-Qur'an, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, ya, dari selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, atau sebelumnya hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, ya. Hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir membaca Al-Qur'an, ya, yang bagus bacaan Qur'annya, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia dan taat. Ya. Safarah, ya. Safarah artinya ar-rusul. Ar-rusulu minal malaikah. Ini malaikat-malaikat yang diutus. Ya, kiramil bararah, yang mulia dan bararah. Antum bisa lihat di bawahnya al-bararah, ya, muti'una lillah, yakni orang-orang yang taat. Dia akan bersama, ya, dengan malaikat, ya, malaikat-malaikat yang mulia dan malaikat-malaikat yang taat. Ini keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an dengan mahir. Ini dengan begitu baik. Kemudian walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Kemudian kondisi yang kedua, dan orang yang membaca Al-Qur'an kemudian dia yatata'ta itu artinya dia membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata. Ya. Dengan terbata-bata. Ya, artinya tidak lancar. Ya, apa bahasa Melayunya terbata-bata, ya? Terbata-bata artinya dia tidak membacanya dengan lancar, tergagap-gagap, ya. Wa huwa alaihi syak, dan dia mengalami kesulitan ketika membaca Al-Qur'an tersebut, lahu ajran, dan dia mendapatkan 2 pahala. Ya, kata beliau, ya ta lahu ajran, ya, ajrul qiraah, ya, wa ajrul masyaqqah.
dia mendapatkan dua pahala, yakni pahala membaca Al-Quran dan juga pahala karena kesulitan yang dia alami. Jadi tidak ada ruginya sama sekali Anda membaca Al-Quran, baik itu membaca Al-Qurannya dengan lancar, dengan baik, atau terbata-bata, ya, atau dia membacanya pelan-pelan, ya, sedikit demi sedikit, tidak bisa membacanya dengan lancar. Orang yang lancar membaca Al-Quran, ya, orang yang lancar membaca Al-Quran, maka Allah anugerahkan baginya kedudukan yang tinggi bersama para malaikat yang taat kepada Allah. Adapun yang masih terbata-bata, ketika membaca Al-Quran, dia pun mendapatkan keutamaan. Keutamaannya bukan keutamaan yang ringan, tapi keutamaan yang luar biasa. Itu dia mendapatkan dua pahala. Ya, ajrul qiraah wa ajrul masyaqqah. Pahala yang pertama, pahala membaca Al-Quran, dan pahala yang kedua adalah pahala, ya, kesulitan yang dia alami ketika membaca Al-Quran. Qala wa ibni Umar radhiyallahu anhuma, kemudian dalil yang terakhir yang menunjukkan keutamaan Al-Quran, ya. Wa ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la hasada illa fitnaini, tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahullah al-Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama, dipersilahkan bagi kita untuk iri kepada orang yang Allah anugerahkan Al-Qur'an, lalu dia amalkan, ya, dia tegakkan Al-Qur'an tersebut di waktu malam dan di waktu siang. Yang boleh kita iri kepada orang yang hidupnya selalu berinteraksi dengan Al-Quran, ya, di sepanjang waktu malamnya, demikian juga di sepanjang waktu siangnya, dia selalu berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran di sepanjang malam dan di sepanjang siang, ya, maka kita diperbolehkan untuk hasad kepada orang yang semacam ini. Taib. Kemudian wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian boleh iri, ya, boleh hasad kepada orang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian dia menginfakkan harta tersebut di sepanjang malam dan sepanjang siang. Ya, muttafaqun alaih. Ya. Al-ana artinya as-sa'ah, di waktu. Ana al-lail artinya waktu malam. Ana in-nahar, waktu siang. Qala wal muradu bil hasadi huna al-ghibtah wa hiya tamanni mithla ma lil ghair. Al-ghibtah di sini artinya dia al-hasad, yang dimaksud di sini adalah al-ghibtah. Itu mengharapkan apa yang ada pada diri orang lain, ya, dan tanpa menginginkan agar sesuatu tersebut hilang dari orang tadi. Makanya demikian nggak jadi masalah. Yang bermasalah adalah al-hasad yang diiringi perasaan agar nikmat tersebut hilang dari orang yang dia hasadi. Ya, misalnya ada orang yang Allah anugerahkan harta tadi, ya, dia hasad kepada orang tersebut, kemudian menginginkan agar harta tersebut hilang. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau sekedar dia mengharapkan untuk mendapatkan kebaikan yang sama, ya, maka yang demikian diperbolehkan. Bahkan merupakan suatu hal yang terpuji. Bahkan ini merupakan suatu hal yang terpuji. Kemudian beliau menutup pembahasan tentang keutamaan mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran, ya. Kata beliau, fahris ayuhal muslim wa faqakallah, ya, wa faqakallah lima yurdihi ala ta'allumil Quran wa tilawatihi biniyatin khalisatin lillahi ta'ala. Maka bersemangatlah wahai muslim, wahai saudaraku kaum muslimin, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada engkau kepada apa yang Allah ridhoi,
ya, hendaknya kalian bersemangat untuk ta'allumil Quran, untuk mempelajari Al-Quran. Wa tilawatihi, demikian juga bersemangat untuk membaca Al-Quran. Biniyatin khalisatin lillahi ta'ala, dengan niat yang ikhlas, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wahris ala ta'allumi ma'anihi wal amali bihi litanala ma wa'adallahu bihi ahlal Qur'an minal fadlil azim wa thawabil jasim wa darajatil ula wa naimil muqim. Maka bersemangatlah kalian untuk mempelajari makna-makna Al-Quran. Bersemangatlah kalian dalam mengamalkan Al-Quran agar kalian mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Quran, berupa keutamaan yang besar, pahala yang demikian melimpah, dan juga derajat kedudukan yang tinggi, ya, serta nikmat yang abadi. Waqad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ta'allamu 10 ayatin min kitabillahi ta'ala lam yatajawazuhunna hatta yata'allamuna ma'aniha wal amali bihinna. Dan dahulu para, ya, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, apabila mereka mempelajari Al-Quran, mereka mempelajari 10 ayat Al-Quran. Ya, mereka mempelajari, ya, 10 ayat Al-Quran, dan mereka tidak menambah terlebih dahulu sampai mereka mempelajari makna-maknanya, mentadabburi makna dari 10 ayat tersebut, dan juga, ya, mempelajari atau mereka juga mengamalkannya. Ya, mereka juga mengamalkannya. Ini yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi mereka tidaklah melewati 10 ayat, melainkan mereka mempelajari apa maknanya dan mengamalkannya. Ya, karena dengan inilah kita akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, demikian dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan Al-Qur'an. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni tentang apa yang dimaksud dengan membaca Al-Quran, apa yang dimaksud dengan mentadabburi Al-Quran. Ya, ini akan beliau jelaskan insyaallah, ya, setelah ini. Maka kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Jadi apa yang dimaksud dengan mempelajari Al-Quran, kemudian makna atau apa hukum-hukum yang berkenaan dengan Al-Quran, apa hukum melakukan Al-Quran, berapa kadar Al-Quran yang kita baca. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.